saya adalah seorang agency director di Prudential dan sekaligus juga sebagai founder dari Harvest Agency. Baik, Bapak Ibu, hari ini Anda diundang ke acara ini tentunya untuk mendengarkan sebuah peluang usaha, yaitu peluang bersama Prudential. Dan saya percaya mungkin sebelum Anda diundang ke acara ini, mungkin Anda sudah sedikit banyak sudah diberitahu, dikasih informasi mengenai peluang bisnis ini seperti apa. Tapi saya percaya melalui acara ini, pemahaman Anda mengenai bisnis ini akan diperlengkapi. Ya, sehingga harapannya setelah ikut acara ini, Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah Anda bergabung atau tidak dengan bisnis ini. Santai aja, tidak ada seorang pun yang akan memaksa Anda untuk bergabung. Nah, tapi yang penting adalah Anda saat ini fokus untuk ikuti acara supaya informasi yang Anda dapatkan lengkap, gitu ya, utuh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya menghimbau mungkin Bapak Ibu bisa ikuti acara ini fokus, tidak disambi dengan pekerjaan lain, tidak disambi dengan nonton TV. Saya janji nggak lama-lama, kurang lebih hanya 1 jam sampai 1,5 jam. Oke? Nah, baik Bapak Ibu, saya langsung aja mulai ya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit membacakan profil saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tadi udah melihat dari video, tapi nggak ada salahnya saya akan bacakan sedikit ya. Nah, Bapak Ibu mungkin Anda bisa lihat di layar Anda. Jadi background saya adalah seorang sarjana teknik mesin, ya teknik mesin maksud saya, dan saya adalah alumni dari ITS Surabaya. Jadi saya bukan background sarjana ekonomi, keuangan, apalagi sarjana asuransi ya, nggak ada hubungannya. Jadi saya betul-betul adalah orang teknik gitu ya. Dan saya pertama kali lulus dari ITS, saya bekerja di oil company, di perusahaan pengeboran minyak bumi, dan saya juga pernah kerja di manufacturing, tepatnya di perusahaan mie instant. Oke, di sana saya sebagai engineer, sebagai insinyur lah, istilahnya begitu. Nah, kemudian di tengah perjalanan karir saya rindu menjadi seorang pengusaha, dan saya kalau tadi Anda mengikuti video saya mencari berbagai peluang apa yang bisa saya kerjakan. Saya pernah jadi seorang pedagang, ya mainan anak-anak, pedagang aksesoris kulit, dan saya pernah jadi seorang MLM distributor. Nah, mungkin di antara Anda ada yang pernah jadi anggota MLM gitu ya. Nah, saya pertama kali bergabung di Prudential dan saya berjumpa dengan Prudential tahun 2006. Waktu itu saya juga hadir di acara seperti ini. Yang membedakan adalah kalau Anda hadir secara online, waktu itu saya hadir secara offline ya. Betul-betul hadir di acara, saya masih ingat waktu itu acaranya ada di Hotel Bumi, waktu itu masih namanya Hotel Hyatt gitu ya, tahun 2006, dan saya bergabung sebagai agen. Oke, 2007 saya promosi sebagai unit manager, 2008 saya promosi lagi menjadi senior unit manager, 2009 saya promosi menjadi agency manager. Sebagai informasi Bapak Ibu, pada saat itu di sistem jenjang karir kita, agency manager adalah posisi yang paling tinggi, ya, yang paling pucuk istilahnya begitu. Nah, saya bersyukur di Prudential dalam waktu 3 tahun saya bisa mencapai posisi agency manager. 2011 saya bersama teman-teman, bersama tim, saya mendirikan Harvest Agency di Surabaya. Kemudian 2013 kita ekspansi sampai Mojokerto dan kita mendirikan Harvest Agency Mojokerto. 2014 kita ekspansi lagi ke Sidoarjo. 2017 Prudential melakukan transformasi Bapak Ibu ya. Jadi bisnis plan-nya dibuat lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Yang tadinya seorang agency manager bertransformasi maksud saya menjadi seorang agency director. Levelnya sama cuma beda nama, istilahnya begitu. Makanya di situ saya cantumkan 2017 saya menjadi seorang agency director. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu adalah perjalanan saya di Prudential. Nah, saya akan cerita bagaimana sih Pak perjalanan Bapak maunya jalankan Prudential seperti itu ya. Saya akan sharing pada malam ini. Nah, Bapak Ibu tentunya sebelum saya cerita panjang lebar tentang Prudential, saya akan mengajak Anda diskusi dulu lah ya, bertukar pikiran. Nah, saya mau ajak Anda untuk membahas satu kata, yaitu sukses gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda melihat bahwa situasi sekarang ini kan kita masih menghadapi pandemi. Betul nggak Bapak Ibu? Kita menghadapi situasi pandemi dan kita tahu bahwa pandemi ini berdampak luar biasa di sektor keuangan ya. Banyak orang yang bisnisnya kolaps, bisnisnya bankrupt, bisnisnya mengalami kerugian, dan mau nggak mau banyak pegawai juga kena PHK, potong gaji dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah Anda kena dampak terhadap coronavirus ini apa enggak di pekerjaan Anda maksud saya. Ya. Nah, kalau hari ini Anda kena dampak dari pandemi ini, maka saya mau katakan Anda sudah tepat hadir di acara kita. Ya, kenapa? Karena peluang bisnis yang mau saya bawakan ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa, anti
pandemi. Wah, ya ada istilah anti pandemi. Ini bukan vaksin, tapi kita mau bicara bahwa bisnis kita tetap bisa running dengan baik, bisnis kita tetap bisa produktif di saat ada pandemi corona ini. Kok bisa? Nanti saya akan ceritakan. Ya, nah Bapak Ibu, tapi yang jelas di selama pandemi ini kita tidak terpengaruh, kita betul-betul makan semakin bertumbuh seperti itu. Jadi kalau hari ini Anda mencari peluang apa yang bisa saya kerjakan ya untuk menambah penghasilan saya, jawabannya adalah prudensial bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi kalau misalkan Anda mendapati bahwa pekerjaan saya baik-baik aja kok Pak, selama pandemi ini pekerjaan saya juga nggak kena dampak, nggak masalah, ya good, itu good buat Anda, ya Anda bersyukur pekerjaan Anda nggak kena dampak. Nah, saya mau kasih tahu bahwa bisnis prudensial ini bukan bisnis musiman, tapi ini bisnis jangka panjang. Jadi Anda tidak harus mengerjakan bisnis ini lantaran karena Anda kena dampak karena pandemi. Orang yang nggak kena pandemi pun mau bergabung di bisnis ini. Kenapa? Karena ada satu peluang yang luar biasa dan ini bisnis yang sangat prospek untuk ke depan. Ya, nah tadi saya udah ungkit nih. Kita mau bahas tentang arti kata sukses, Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat sebelum saya bicara tentang apa sih itu bisnis prudensial, kita mau bahas dulu tentang sukses. Saya kalau ketemu orang, saya tanya semua orang, Pak, Bapak kepengen sukses nggak? Pasti rata-rata jawabnya, yes, saya kepengen sukses. Bahkan orang yang udah sukses pun, kalau saya ajak diskusi ya, dan saya tanya lagi, Bapak masih pengen lebih sukses lagi nggak? Orang yang sudah sukses pun masih kepengen lebih sukses. Ya, jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menolak sukses. Semua orang pasti kepengen sukses. Betul nggak? Semua orang pasti kepengen sukses. Yang sudah sukses juga kepengen sukses. Nah, tapi sebetulnya kalau kita mau merenung, sebetulnya sukses itu apa sih? Apa yang disebut dengan sukses? Pernah nggak Anda bertanya sama diri Anda, apa itu sukses? Dan kalau saya tanya sama setiap orang, ternyata saya mendapati bahwa jawabannya berbeda-beda. Ada yang ngomong bahwa, Pak, sukses itu identik kalau punya penghasilan besar. Ya, kalau saya sudah punya penghasilan besar, maka saya merasa sukses. Ada yang berkata, Pak, saya merasa sukses kalau saya jadi orang terkenal, jadi public figure, jadi orang top, jadi selebriti. Wah, ada yang ngomong bahwa saya merasa sukses kalau saya jadi orang yang punya posisi atau jabatan penting, seperti itu. Ya, jadi ternyata setiap orang punya cara memaknai arti kata sukses ini berbeda-beda. Tetapi walaupun ini berbeda-beda, tetap kita mendapatkan satu benang merah ya atau kesimpulan yang sama dalam mereka mengartikan kata sukses. Yaitu apa? Ternyata sukses itu orang akan merasa sukses ketika dia masuk atau dia memenuhi satu kriteria atau memenuhi satu kondisi, yaitu di mana mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi impian mereka. Oke, saya ulangi. Jadi ternyata orang itu merasa dirinya sukses ketika mereka merasa bahwa mereka mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, keinginan, dan impian mereka. Jadi kalau ada orang kepingin ya, ingin punya cita-cita, punya penghasilan, let's say 50 juta per bulan, dan dia berhasil mencapai itu, maka dikatakan dia merasa sukses. Ada orang pengen jadi selebriti dan dia berhasil jadi selebriti, dia merasa dirinya sukses. Ada orang kepengen punya rumah dan berhasil beli rumah, dan dia merasa dirinya sukses. Jadi kalau kita bicara sukses, Bapak Ibu, itu nggak bisa dipisahkan dari impian. Karena sukses itu selalu bermula dari berani bermimpi. Ya, saya sering Bapak Ibu ikut seminar, membaca buku-buku autobiografi orang-orang sukses. Mereka selalu menyuarakan satu hal yang sama, yaitu apa? Bahwa mereka untuk menjadi orang sukses bermodalkan berani memiliki impian yang besar. Oke? Nah, saya yakin bahwa Anda yang hari ini ikut acara webinar, Anda dan saya pasti punya impian. Mungkin impiannya tidak sama, tapi saya yakin Anda dan saya pasti punya impian. Mungkin di antara Anda ada yang punya impian, Pak, saya kepengen punya penghasilan sekian, punya investasi sekian, punya tabungan sekian. Itu impian Anda. Mungkin di antara Anda juga ada yang berkata, Pak, saya kepingin punya rumah. Udah bosen nih, Pak, jadi kontraktor. Tahu nggak Bapak Ibu, kontraktor itu apa? Kontrak sana, kontrak sini. Ya, itu kontraktor. Oke, atau bosen Pak tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Aduh, sungkan Pak sama mertua. Saya kepengen punya rumah sendiri, ya kan?
Atau yang sudah punya rumah tapi mungkin rumahnya ukurannya sederhana, ya, 4L tipenya. Apa tuh 4L? Lu lagi, lu lagi, lu lagi, ya gitu ya. Maksudnya lu lagi apa? Karena saking sempitnya rumahnya, jadi saling sering ketemu gitu ya antara sesama anggota rumah. Ya, nah Pak, saya kepingin punya rumah yang saya inginkan, rumah yang layak gitu ya. Ya nggak usah besar-besar Pak, yang penting ada kolam renang satu lah, di depan ada pos satpam, oh, keren ya, ada kolam renang, enak Bapak Ibu, betul nggak? Kalau ada kolam renang, mau cuci baju, mau sikat gigi, mau mandi, bisa di situ, praktis ya, multifungsi. Oke, mungkin ada yang berkata, Pak, saya kepingin punya mobil. Wah, ini udah musim hujan nih Pak. Biasanya kalau udah musim hujan naik motor pasti, waduh, kecipratan ya kan, basah kuyup. Kasihan Pak anak-anak, kasihan istri saya kepingin ajak mereka jalan-jalan naik mobil, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya, mungkin ada yang sudah punya mobil, pengen nambah mobil, atau mobilnya mau dibagusin, di-upgrade gitu ya. Ada yang ngomong mungkin, Pak, saya kepingin ajak keluarga saya, ajak orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin yang punya orang tua yang belum pernah umroh, pengen ajak orang tuanya umroh gitu ya. Mungkin yang bagian Kristiani pengen ajak orang tuanya ke Yerusalem dan sebagainya, berziarah. Oke? Nah, seperti itu. Ada yang juga mungkin punya impian, Pak, saya rindu anak-anak saya bisa lulus sarjana. Semuanya ya, lulus dari universitas yang terbaik. Nah, kan kita tahu bahwa lulus dari universitas yang terbaik itu nggak murah, ya, butuh biaya yang besar, dan itu menjadi impian Anda mungkin. Nah, saya nggak tahu mana yang menjadi impian Anda, atau mungkin semua ini menjadi impian Anda. Ya, nah tapi apapun impian Anda, saya mau katakan itu adalah modal untuk menjadi orang sukses. Oke, nah sangat amat disayangkan bahwa kadang-kadang karena sebuah kondisi, karena kita menghadapi realita hidup, ya, banyak orang pesimis bisa mewujudkan impiannya. Seringkali mereka melepas impiannya begitu aja. Ya, udahlah nggak usah hidup muluk-muluk. Nanti kalau nggak kecapaian malah stres. Ya, nah banyak orang berprinsip seperti itu. Bapak Ibu mau saya katakan hari ini, saya mau tegaskan, kalau hari ini Anda punya impian, jangan pernah dilepas. Oke? Jangan pernah lepas, genggam erat impian Anda. Karena apa? Sekali lagi, itu adalah modal kita menjadi orang sukses. Ya, jadi orang sukses selalu berangkat dari punya impian dan cita-cita yang besar. Jadi kalau Anda punya impian, ayo kita wujudkan itu. Ya, karena dengan Anda melepas impian Anda, sebetulnya kita sudah memutuskan untuk menjadi orang biasa-biasa saja. Ya, kita memutuskan menjadi orang rata-rata. Nah, oleh sebab itu, saya mau ajak Anda hari ini untuk melihat sebuah peluang yang bisa membuat Anda mewujudkan impian Anda. Oke? Nah, tapi sebelum kita melihat peluangnya, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab kalau kita betul-betul serius mau mewujudkan impian kita. Ya, 3 pertanyaan ini penting. Yang pertama, berapa harga yang harus dibayar? Oke, misalkan hari ini Anda punya impian, Pak, saya tuh kepengen punya mobil, ya, terserah mau mobil apa. Misalkan Anda pengen punya mobil Kijang Innova, misalkan begitu, ya, Toyota Kijang Innova. Nah, Anda harus tahu berapa harganya. Bapak Ibu, kalau cuma kepengen Toyota Kijang Innova, kepengen itu gratis, kepengen kok, gratis kepengen itu. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, gratis. Pengen punya rumah, gratis. Tapi untuk membuat Kijang Innova itu parkir di halaman rumah Anda dan STNK BPKB-nya tertulis atas nama Anda, itu ada harga yang harus dibayar. Untuk Anda betul-betul pindah ke rumah yang baru dan sertifikat rumahnya tertulis atas milik Anda, ada harga yang harus dibayar. Saran saya adalah cari tahu berapa harganya. Ya, supaya apa? Supaya Anda tahu berapa nilai impian Anda, sehingga Anda lebih serius untuk mengusahakannya. Ya, kalau kita nggak punya bayangan berapa harganya, maka semua itu hanya angan-angan, ya, hanya angan-angan. Oleh sebab itu kita perlu cari tahu berapa harganya. Jadi saran saya bagi yang mau beli mobil, besok cepet-cepet ke showroom, minta brosur sama marketing sales mobilnya, berapa harganya. Kalau perlu test drive, wow, untuk merasakan, oh begini enaknya kalau punya mobil, idamannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang penting, yang pertama adalah Anda harus cari tahu berapa harga yang harus dibayar. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua,
adalah kapan ingin mewujudkannya. Nah, ini penting. Ini penting sekali. Banyak orang kalau ditanya, Pak, kepengen sukses nggak? Jawabannya pasti apa? Saya kepengen sukses. Pak, kepengen punya rumah nggak? Pengen punya rumah. Pak, kepengen punya mobil nggak? Saya kepengen punya mobil. Pak, pengen jalan-jalan ke luar negeri nggak? Pengen dong. Tapi begitu ditanya, kapan mau jalan-jalan ke luar negerinya? Kapan mau beli rumahnya? Kapan mau beli mobilnya? Seringkali jawabannya apa? Nanti kalau Tuhan memberikan rezeki. Sekilas kelihatannya jawabannya sangat diplomatis. Ya, betul. Tapi sesungguhnya ini adalah jawaban orang main aman. Artinya apa? Dia nggak berani untuk memutuskan kapan mau mewujudkannya. Karena tidak berani untuk memutuskan kapan mau mewujudkannya, impiannya nggak pernah kewujud. Kenapa? Sekali lagi, tidak menjadi serius untuk mengejar. Coba kalau nanti malam setelah Anda ikut acara ini, Anda ngomong sama pasangan Anda ngomong sama anak Anda, tahun depan kita beli mobil baru. Wow, saya yakin ya, pasti mereka akan happy sekali. Yes, keren papa saya. Mau beli mobil tahun depan. Mobil apa, Pak? Mobil Kijang Innova, misalnya begitu. Saya yakin Anda akan ditagih terus sama keluarga Anda, sama anak Anda. Pak, kapan mobilnya? Pak, kapan mobilnya? Saya yakin Anda akan lebih serius untuk mewujudkannya, karena ditagih. Betul nggak? Nah, itu tips dari saya. Ya, 2 pertanyaan penting. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah tahu harga, dan kita sudah memutuskan kapan mau mewujudkannya, baru kita mikir, caranya gimana? Udah telanjur ngomong nih, sama anak, tahun depan beli mobil. Misalkan begitu. Dan harga mobilnya sekian ratus juta. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita mau bicara cara. Oke, kita mau bicara bagaimana caramu untuk mewujudkan impian Anda, untuk mengumpulkan uang tersebut, ya, untuk membayar sesuai dengan batas waktu yang sudah Anda putuskan. Kalau kita ngomong cara, Bapak Ibu, sebetulnya kita bicara tentang pekerjaan. Dan kalau kita ngomong pekerjaan, di muka bumi ini banyak sekali jenis pekerjaan. Nggak mungkin kita sebutin satu persatu, terlalu banyak. Tapi hari ini kita kalau mau kelompokkan, sebetulnya hanya ada 2 kelompok pekerjaan. Ya, kelompok yang pertama yaitu kelompok para karyawan dan profesional. Profesional itu adalah orang yang bekerja untuk dirinya. Tapi kalau karyawan kan orang bekerja untuk orang lain. Setuju ya? Jadi kalau karyawan orang yang bekerja untuk orang lain, jadi punya bos gitu ya. Kalau profesional dia menjadi bos atas dirinya sendiri. Contohnya dokter buka praktek pribadi, notaris, pengacara, ya, artis, penyanyi, kemudian guru les privat. Mereka tidak punya bos, bosnya diri sendiri, ya, profesional. Nah, kelompok yang kedua itu adalah bisnis, berbisnis. Nah, kita mau lihat, kita mau pilih kelompok yang mana nih? Mau pakai cara yang pertama, jadi karyawan atau profesional, atau pakai cara kedua, berbisnis. Ya, ada 2 kelompok cara untuk mewujudkan impian kita. Nah, kita mau lihat satu persatu. Kalau misalkan hari ini ada orang memutuskan, oke Pak, saya mau jadi karyawan aja deh, untuk mewujudkan impian-impian saya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, untuk menjadi seorang karyawan, hal yang pertama yang perlu Anda pertimbangkan adalah bagaimana kecepatan pertumbuhan penghasilan Anda. Saya ulangi, kecepatan pertumbuhan penghasilan Anda. Maksud saya begini, coba Anda hitung berapapun penghasilan Anda saat ini, ya, Anda boleh hitung setiap tahun naik berapa persen. Kalau Anda punya impian, mungkin nggak impian Anda itu diwujudkan dengan penghasilan Anda sekarang setelah sekian tahun yang sudah Anda tetapkan. Misalkan tahun depan Anda mau beli mobil, Anda hitung, mungkin nggak penghasilan saya kumpulkan tahun depan beli mobil. Kalau 5 tahun lagi Anda mau beli rumah, mungkin nggak dalam waktu 5 tahun saya beli rumah yang sesuai dengan rumah impian saya. Ya, bukan rumah apa adanya, bukan rumah impian. Anda hitung setiap tahun naik gaji sekian, mungkin 10%, ditabung sekian untuk kebutuhan hidup sekian, mungkin nggak bisa beli rumah. Nah, Anda harus hitung. Ya. Nah, kalau Anda mendapati bahwa ternyata hitungan Anda nggak mungkin bisa diwujudkan, berarti Anda harus mencari alternatif lain. Tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan gaji Anda. Kalau Anda masih bersikukuh mengandalkan gaji Anda,
ya sudah tahu jawabannya pasti tidak mungkin bisa mencapai atau mewujudkan impian Anda. Oke? Yang kedua, yang perlu Anda jawab adalah sampai kapan Anda tetap menerima penghasilan tersebut. Anda ingat, Anda seorang karyawan, Anda seorang profesional, hanya akan menerima income kalau Anda bekerja. Begitu Anda memutuskan, sorry bos, mulai besok saya nggak kerja, saya resign. Maka bos akan ngomong, oke, stop gaji Anda. Seorang profesional ketika dia memutuskan untuk tidak bekerja, katakanlah dokternya cuti, nggak praktek, maka tidak ada pasien, no income. Nah, terkadang ada satu kondisi yang memaksa kita untuk harus istirahat atau nggak bisa kerja. Mungkin sakit. Ya, kalau sakitnya temporary, mungkin 1 minggu, it's okay. Bagaimana kalau misalkan ada satu kondisi memaksa kita harus cuti cukup lama, nggak bisa kerja cukup lama? Maka stop semua penghasilan itu. Atau mungkin suatu saat Anda akan pensiun. Ingat, kita bisa tua. Ketika kita pensiun, maka penghasilan itu akan berhenti. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita renungkan. Ya, apakah Anda yakin dengan profesi Anda sekarang atau pilihan Anda bisa mewujudkan impian Anda? Nah, jawabannya ada di diri Anda. Saya nggak bisa maksa. Ya, saya nggak bisa maksa. Nah, tapi ada pilihan yang kedua, yaitu bisnis. Ya, banyak sekali orang sekarang ini pengen bisnis. Pak, saya kepingin jadi seorang pengusaha. Oke, kenapa? Karena kalau dengar-dengar jadi pengusaha itu income-nya besar. Dengar-dengarnya kalau jadi pengusaha itu income-nya lebih besar kalau daripada jadi seorang karyawan. Oke. Nah, tetapi kita mau lihat apakah semudah itu kita berbisnis dan langsung menikmati income besar. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu buku yang menarik, judulnya The Image, karangan dari Michael Gerber, ya. Buku ini intinya membahas tentang bagaimana membangun sebuah bisnis konvensional. Apa sih bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu bisnis yang kita bangun sendiri. Ya, misalkan kalau Anda bangun sebuah restoran, mau bisnis restoran, nama restorannya Anda ciptakan sendiri, menu-menunya Anda tentukan sendiri, resepnya Anda cari tahu sendiri, sistem operasionalnya Anda harus desain sendiri. Jadi semua Anda create sendiri. Itu adalah bisnis konvensional. Nah, Michael Gerber, dia di salah satu babnya ini dia mengatakan bahwa ternyata menurut survei, hasilnya mengejutkan. Orang yang bangun bisnis 5 tahun pertama itu 80% tutup. Saya ulangi, orang yang bangun bisnis sendiri 5 tahun pertama 80% tutup. Jadi kalau hari ini ada 100 orang yang buka usaha rame-rame gitu ya, macam-macam usahanya, usaha online, usaha buka restoran, buka laundry, buka toko, supermarket, 5 tahun dari sekarang hanya sisa 20 yang bertahan. Wow, 80-nya tutup. Banyak yang tutup, banyak yang gagal daripada yang berhasil. Apa selesai sampai di situ saja? Enggak. Ternyata di 5 tahun yang kedua, sisa yang 20 itu, 80%-nya tutup lagi. Berarti cuma sisa 20% dari 20. Artinya, ternyata dalam 10 tahun, di tahun ke-10, hanya ada 4 orang saja yang berhasil dan sukses dalam menjalankan bisnisnya. Kita lihat angka perbandingan antara yang sukses dengan yang gagal, ternyata jauh lebih banyak yang gagal. Ternyata bisnis sendiri juga nggak seindah yang kita dengar. Ya, nah pertanyaannya, Pak, kok bisa banyak yang gagal dibanding yang berhasil? Nah, ternyata didapati bahwa ketika orang berbisnis, mereka akan menemui tantangan, ya, tantangan-tantangan yang berat gitu ya. Yang pertama tantangannya apa? Modal. Bapak Ibu, kalau saya dulu sering adakan seminar seperti ini tapi yang offline gitu ya, di gedung gitu. Saya sering kali tanya sama audiens. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau bisnis, kira-kira Anda mau bisnis, hal pertama apa yang Anda pikirkan? Kompak, padahal nggak janjian. Semua ngomongnya apa? Modal. Jadi ternyata modal ini selalu menjadi topik utama yang menjadi tantangan mereka, kendala mereka. Pak, modalnya dari mana? Mau gedein bisnis butuh modal lebih besar. Dan seterusnya. Ya. Mau minjem uang dari bank kadang-kadang belum tentu di approval. Kalaupun di approval kadang-kadang juga nyalinya belum ada untuk minjem uang yang gede gitu kan ya. Nah, selain butuh modal butuh apa? Butuh pengalaman dan sistem.
Biasanya orang kalau mau berhasil, ya tentunya dia harus punya pengalaman dong, yang menunjang. Kalau dia mau berhasil di bisnis restoran, ya dia punya pengalaman di kuliner. Kalau dia mau berhasil di bisnis telekomunikasi, dia paling nggak pernah kerja di bidang telekomunikasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, bayangkan kalau dia bisnisnya dengan pengalamannya nggak sinkron, nggak punya pengalaman mendukung. Nah, itu yang membuat banyak orang gagal. Nggak punya pengalaman di bidang interior, coba bisnis interior. Nggak punya pengalaman di bisnis restoran, coba-coba buka restoran. Gagal. Oke? Dan banyak orang kepengen bisnis, karena apa? Karena mereka ingin menikmati namanya passive income. Nah, mungkin Anda pernah ya dengar istilah passive income. Enak Pak bisnis, karena bisnis bisa menikmati passive income. Betul, kalau bisnisnya ada sistem. Tapi kalau bisnisnya nggak pakai sistem, setengah mati Bapak Ibu. Ya, saya pernah punya teman, dia punya background seorang marketing bahan cat mobil. Ya, bahan cat mobil. Dia marketing itu. Sekian tahun dia bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk bisnis sendiri yang bidangnya nggak jauh-jauh dari pengalaman. Setelah dia bisnis sendiri, beberapa saat kemudian ketemu dengan saya ajak ngobrol, saya ajak dia makan siang. Ya, karena teman saya ini ya candain. Saya ngomong, "Wah, enak ya sekarang udah jadi bos, punya usaha sendiri." Tiba-tiba dia dia merespon yang tidak saya sangka. Dia ngomong gini, "Siapa bilang lebih enak? Lebih susah." Dulu waktu saya jadi karyawan, saya cuma mikirin bagaimana cari klien, cari pelanggan, tapi sekarang saya harus ngurusin semuanya. Dari stok barang, pembukuan, gaji pegawai, pengiriman, penjualan, semua saya urusin semua. Dari A sampai Z. Terus saya tanya, emang kamu nggak ada sistem? Emang kamu nggak ada karyawan? Dia bilang, ya kita kan baru rintis. Modal terbatas. Bangun sistem nggak gampang. Dan saya setuju, bangun sistem nggak gampang. Makanya untuk bisnis bisa menghasilkan passive income, harus ada sistem yang handal. Kalau nggak ada sistem yang bagus, nggak bisa passive income. Ya, nah karena butuh modal, butuh pengalaman dan sebagainya, makanya bisnis konvensional itu identik dengan risiko. Nah, pertanyaannya, Pak, berarti apakah bisnis konvensional ini jelek? Enggak. Bisnis konvensional ini enggak jelek, asal Anda punya maksud saya, modal yang cukup, pemodalan yang kuat, Anda punya pengalaman yang mumpuni, dan Anda punya ide untuk membuat satu sistem yang bagus. Ini adalah peluang yang bagus. Ya, oke jalan di bisnis konvensional. Tapi kalau Anda punya bingung masalah modal, Anda juga pengalamannya terbatas, nggak tahu bagaimana membuat sistem, nah Anda harus siap-siap masuk dalam kelompok 96% yang gagal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana dengan franchise? Pak, sekarang kalau kita nggak ngomong konvensional kan ada alternatifnya franchise. Kalau franchise kan enak Pak, sistemnya sudah ada, tinggal beres. Betul, kalau Anda beli franchise-nya McDonald, Anda nggak usah pusing pikirin resepnya burger. Burgernya udah ada resepnya. Ya, udah dikasih tahu. Anda nggak usah mikirin tentang marketingnya. Pasti laku. Ya, McDonald jaminan mutu pasti rame. Kenapa? Karena sistemnya bagus. Oleh sebab itu, kalau kita beli franchise perusahaan-perusahaan yang bagus, pasti 90% sukses. Tetapi ingat, untuk beli franchise yang bagus, modalnya juga nggak sedikit. Contoh McDonald itu $1 juta. Ya kalau dirupiahkan itu bisa 15 miliar. Abnormal, ya mungkin bagi anak-anak muda suka nongkrong di abnormal, ini juga bisnis franchise, palingnya 5 miliar. Pak, Indomart murah Pak. Oke lah, 400, 500, 600 antara itu. Oke. Tetapi kita butuh biaya untuk apa? Sewa tempat, butuh renovasi, gaji pegawai. Itu juga tembus 1 miliar. Kumon juga kurang lebih sama. Artinya apa? Modalnya besar. Ya, modalnya besar. Oke, jadi franchise itu juga butuh memilih franchise yang tepat dan modalnya besar untuk franchise yang bagus. Nah, terus bagaimana dong, Pak? Makanya hari ini saya mau kasih satu alternatif yang ketiga. Anda bisa berbisnis dengan Prudential. Di mana Prudential nanti akan memberikan banyak kemudahan buat Anda semua untuk berbisnis di bidang asuransi. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang nih, Pak, kenapa sih kita harus bisnisnya asuransi? Dan kenapa kok milihnya harus Prudential? Oke? Kan banyak bisnis lain. Ada bisnis makanan, ada bisnis telekomunikasi, ada bisnis apa, macam-macam deh. Kenapa kok milihnya harus bisnis asuransi?
Dan kalaupun saya milih asuransi, kenapa harus Prudential? Bapak Ibu, kalau kita mau bisnis, pertimbangan yang paling penting ya sebetulnya adalah ada nggak marketnya? Ada nggak marketnya? Ada nggak orang yang mau beli produk kita? Itu paling penting. Produk kita dibutuhkan orang nggak? Ya, ini yang paling penting. Karena kalau kita menjual sebuah produk yang tidak dibutuhkan lagi dan orang juga nggak akan beli, ya buat apa Anda bisnis? Ya, buat apa Anda bisnis? Sia-sia. Karena Anda harus melihat ada nggak marketnya. Oke? Nah, kita mau lihat bagaimana market bisnis asuransi, jual asuransi. Kalau kita ngomong pandemi, ya selama pandemi, Bapak Ibu, kalau kita ngomong pandemi, situasi pandemi ini sebetulnya membuat orang menjadi lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Kenapa? Mereka jadi sadar kalau mereka sakit biayanya besar, ya. Nah, dan mereka dalam situasi pandemi ini banyak yang income-nya turun. Mereka berharap jangan sampai sakit, karena kalau sampai sakit, udah income turun, bagaimana bisa mengobati? Biayanya dari mana? Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga, banyak orang yang akhirnya beli asuransi selama pandemi. Kenapa? Sekali lagi, untuk berjaga-jaga. Karena resiko sakit meningkat tajam ketika situasi ada pandemi ini. Mereka berjaga-jaga, beli asuransi. Jadi jangan heran, waktu pandemi ini, asuransi kita ini laris, Bapak Ibu. Ya, laris. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, Pak, kalau sudah pandemi selesai, kira-kira masih laris nggak nih asuransi? Oke. Untuk menjawab ini, saya kasih sebuah data, ya, sebuah data untuk ajak Anda berpikir. Bapak Ibu, Anda tahu kan, negara Singapura, negara tetangga kita itu bukan negara besar. Itu negara kecil. Penduduknya cuma ya 6 sampai 7 juta penduduk. Prudential itu sudah beroperasi di Singapura, itu kurang lebih 90 tahun lebih. Ya, 90 tahun lebih. Dan sampai hari ini penjualan produk asuransi Prudential di Singapura itu masih bagus sekali, artinya masih laris. Padahal di Singapura perusahaan asuransi nggak cuma Prudential. Perusahaan asuransi di Singapura itu banyak. Ya, banyak. Nah, kalau 90 tahun itu nggak habis-habis di Singapura. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat. Indonesia itu penduduknya 270 juta. 270 juta itu berapa kali lipatnya Singapura? Mungkin ada yang berkata, Pak, beda kan, kalau orang Singapura kan tingkat pendapatannya lebih makmur, kemudian pendidikannya juga lebih baik. Oke, katakanlah orang yang bisa beli asuransi di Indonesia, saya ambil angka 30%. 30% dari 270 juta, itu kurang lebihnya 80 juta. 80 juta. Bayangkan 80 juta itu 10 kali lipat lebih dari Singapura. Sekali lagi, kalau 7 juta penduduk nggak habis, 80 juta mau berapa tahun? Nggak pernah habis. 7 juta 90 tahun nggak habis. 80 juta mau berapa tahun? Nggak pernah habis. Jadi seperti ini market di Indonesia. Ya, peluang orang yang bisa dijualin asuransi itu banyak sekali. Nah, mungkin Anda yang berkata, tapi Pak, kan ada beberapa orang udah punya asuransi. Sebagai informasi aja, orang yang sudah punya asuransi tetap bisa beli asuransi lagi. Dan mereka tetap butuh nambah asuransi. Jadi yang disebut dengan market itu bukan hanya orang yang belum punya asuransi. Orang yang sudah punya asuransi pun tetap bisa beli asuransi lagi. Jadi, sudah punya asuransi ataupun belum punya asuransi, itu sama-sama market kita. Bayangkan betapa besarnya market yang ada di negara kita ini. Tinggal sekarang kita milih mau bergabung di perusahaan asuransi mana. Kalau marketnya begitu luas. Ya, nah kenapa kok kita milihnya Prudential? Simple. Saya milih Prudential karena Prudential nomor satu. Siapa yang ngomong nomor satu? Bukan saya. Kalau saya ngomong pasti nggak fair, karena saya orang Prudential. Yang ngomong harus pihak yang netral. Siapa mereka? Media. Jadi banyak sekali media-media, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini yang setiap tahunnya mengeluarkan pemeringkatan terhadap perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Dan perusahaan kita, Prudential, itu sudah langganan sebagai perusahaan asuransi jiwa terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan Prudential menurut majalah Investor dari 2004 Bapak Ibu ya, bukan 2014. Dari 2004 sampai 2000 tahun ini maksud saya, kita selalu langganan menjadi perusahaan asuransi yang terbaik. Nah, tentunya ini membuat kita punya rasa percaya diri. Ya, ketika kita bergabung di Prudential, misalkan klien Anda ngomong, boleh nggak saya compare dulu dengan perusahaan asuransi lain? Silakan. Ya, dengan senang hati
kita percaya diri. Kenapa? Karena kita mewakili perusahaan nomor 1 di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Pak background-nya. Nah, ini yang lebih penting. Kalau kita ngomong sejarah atau reputasi Prudential secara internasional, perusahaan kita ini adalah perusahaan yang bergerak di 3 wilayah, ya, daratan Eropa, Amerika, dan Asia. Dan kita sudah beroperasi sejak 1848. Jadi kalau kita hitung sudah 170 tahun Bapak Ibu perusahaan kita ini beroperasi. 170 tahun, ya. Kita pertama kali berdiri di London, Inggris. Jadi kantor pusat kita ada di Inggris, Bapak Ibu. Bayangkan 170 tahun itu sebelum Indonesia merdeka. 170 tahun itu artinya kita sudah melewati Perang Dunia I, Perang Dunia II. 170 tahun itu artinya kita sudah melewati berbagai macam resesi, krisis ekonomi. Jadi kejadian hari ini ada pandemi. Buat Prudential bukan yang pertama kali. Kita sudah berulang kali menghadapi situasi ini, ya, ekonomi yang sulit. Tetapi Prudential sebagai perusahaan yang sudah sangat berpengalaman, udah tahu caranya menghadapi situasi ini. Dan sampai hari ini perusahaan kita eksis. Nah, ini yang kita cari. Kita cari perusahaan seperti ini. Karena kita nggak kepingin berbisnis dengan perusahaan yang sifatnya cuma kemarin sore. Betul nggak? Sekarang ini banyak, Bapak Ibu. Dikit-dikit dapat ajakan dari teman. Ini ada peluang bisnis bagus. Mau nggak gabung dengan perusahaan saya? Ya, kadang-kadang kita suruh nanam duit lagi, store duit sekian juta untuk gabung di perusahaan mereka. Nah, yang terjadi apa? Banyak perusahaan yang di luar sana yang kelihatannya menggiurkan, ternyata umurnya nggak hanya sejagung. Ya, belum setahun perusahaannya tutup. Belum setahun tiba-tiba websitenya nggak bisa diakses, nggak tahu pindah kemana perusahaannya. Kita nggak kepingin bisnis seperti itu. Tentu kita ingin berbisnis untuk jangka panjang, ya, bisnis yang bermartabat, tidak merugikan orang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, dan Prudential ini luar biasa. Kita ada melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia dengan kelolaan dana 496 miliar, bukan rupiah tapi pound sterling. 1 pound sterling mungkin sekitar 17-18 ribu mungkin, ya. Itu besar banget Bapak Ibu. Oke. Nah, tentunya dengan reputasi seperti ini kita lebih nyaman. Ya. Oke. Pak, tapi dengar-dengar bisnis asuransi susah. Nah, saya nggak tahu apakah Anda punya pendapat seperti itu nggak? Apakah Anda masih berpikir bahwa, wah, jual asuransi setengah mati, Pak? Susahnya, mampus deh susahnya. Oke, nah, Bapak Ibu, kita mau lihat lah ya, benar nggak sih bisnis asuransi itu susah? Kita mau lihat. Dari pengalaman saya 14 tahun, justru saya mendapat bahwa bisnis asuransi itu gampang banget. Kenapa gampang? Ya, saya mau ajak Anda melihat. Yang pertama, bisnis ini nggak butuh modal. Oke, nggak butuh modal. Anda tidak perlu store modal apapun di bisnis ini. Ya, tidak butuh modal apapun. Jadi setelah ikut acara ini, kalau diajak gabung, Anda jangan mau ditarik biaya. Ya, jangan mau ditarik biaya. Nggak ada biaya untuk bergabung di Prudential. Oke, nggak pakai modal. Sehingga setiap orang yang punya keinginan berbisnis, punya cita-cita ingin jadi pengusaha, tapi selalu terbentur di masalah modal, ini adalah alternatif yang terbaik. Ya, nggak pakai modal. Yang kedua, nggak butuh pengalaman. Pak, saya nggak ngerti Pak dunia asuransi, ya kan? Bahkan saya ini mantan gerakan anti asuransi. Oke, nggak masalah. Ya, mungkin Anda berkata, saya ini nggak pernah kerja di bidang marketing loh Pak. Bahkan ada yang ngomong, saya ini fresh graduate Pak, nggak pernah kerja. Nggak usah khawatir, kita nggak butuh pengalaman. Kok bisa Pak? Nanti saya akan jelaskan di belakang, kenapa kok kita nggak butuh pengalaman. Nah, coba Anda bayangkan, kalau ada sebuah peluang bisnis nggak butuh modal, nggak butuh pengalaman, sudah pasti nggak ada resiko. Bagaimana Anda bisa bangkrut kalau nggak pakai modal? Jadi saya selama 14 tahun tidak pernah menemui ada orang ngomong gini sama saya, Pak, gara-gara saya di Prudential gagal, rumah saya sekarang disita bank, dikejar-kejar debt collector, hutang saya segunung. Nggak ada cerita seperti itu. Yang sering saya dengar malah, Pak, thank you ya, gara-gara Prudential saya nambah rumah dari 1 menjadi 2, mobil dari 1 menjadi 3. Nah, itu sering saya dengar. Oke. Nah, Pak, kalau nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada risiko, bagaimana potensi income-nya? Potensi income-nya luar biasa. Di Prudential, potensi income-nya bisa miliaran per tahun.
Sekali ulangi ya, miliaran per tahun. Jadi jangan anggap remeh peluang bisnis kita. Nggak pakai modal, bukan berarti pasti income-nya kecil. Salah. Nggak pakai modal tetap miliaran per tahun. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Oke? Nah, Pak, bisnisnya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi apa sih Pak di Prudential saya? Anda jadi partner bisnis. Anda bukan jadi pegawai, Anda bukan jadi freelance, bukan jadi part-timer di Prudential, tapi Anda menjadi seorang mitra bisnis, partner. Oke? Saya dan Anda adalah partner dari Prudential. Kita bukan pegawainya Prudential. Maksudnya partner tuh gimana? Kita ini jadi distributor. Distributor produk asuransi. Saya ajak Anda hari ini join di Prudential, bukan jadi seorang sales asuransi, bukan. Meskipun profesi sales itu bukan profesi yang hina, ya Bapak Ibu ya. Profesi sales itu profesi yang sangat baik, sangat mulia. Tetapi saya mau katakan bahwa Anda, saya ajak di bisnis ini, bukan jadi seorang sales, bukan jadi seorang part-timer, no, tapi jadi seorang distributor. Tetapi yang keren di sini adalah jadi distributor tanpa pakai harus modal. Ini yang keren, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau hari ini Anda mengajukan proposal mau jadi distributor sebuah pabrik. Wah, pasti Anda akan ditanya. Ya. Punya armada atau tidak? Sudah punya pengalaman belum jadi distributor? Punya gudang bisa kapasitas simpan barang berapa banyak? Jangkauannya berapa luas? Gak mudah jadi distributor di sebuah perusahaan besar. Tapi di Prudential kita bisa jadi distributor dengan modal nol. Tanpa harus punya pengalaman. Oke. Gimana Pak awalnya? Nah, untuk menjadi distributor tentunya nggak langsung jadi distributor. Awalnya kita jadi agen dulu. Agen itu dalam dunia dagang ibaratnya kayak retail. Ya, jualan polis. Loh Pak, katanya nggak jadi sales. Kok disuruh jualan? Sebentar, Bapak Ibu. Ya, kita jadi agent, kita jualan polis, tujuannya adalah kita mau cari pengalaman. Sekali lagi, untuk mau belajar. Coba bayangkan kalau hari ini Anda punya toko, ya, kemudian Anda katakan jual handphone. Anda punya SPG, punya SPB, ya, sales promotion girl, sales promotion boy. Nah, mereka jualan handphone, ya. Anda bayar mereka untuk bantu Anda jual handphone. Pertanyaan, siapa yang kasih tahu mereka cara jual handphone? Tentunya kan Anda. Nah, dan tentunya Anda butuh pengalaman, butuh tahu cara jual supaya Anda bisa ngajarin mereka. Nah, sama di Prudential juga sama. Untuk menjadi seorang distributor yang handal, tentunya kita perlu tahu cara jual polis. Nah, ketika jadi agen inilah kita belajar bagaimana cara jualan. Ya, seperti itu. Tapi walaupun kita di sini belajar, bukan berarti kita nggak dapat duit. Oh, tetap kita dapat duit, Bapak Ibu. Jadi agen tetap dapat income, dan income-nya nggak kecil, gede. Bagaimana Pak kompensasi income seorang agen? Kita lihat. Kalau Anda jadi agen, Anda jualan polis asuransi, dapat satu klien. Itu terima komisi nggak cuma satu kali. Saya ulangi ya, dapat klien satu, beli polis asuransi melalui diri Anda, dapat komisi nggak cuma satu kali. Tapi Anda bisa terima komisi itu bisa sampai mencapai 60 kali, 60 bulan alias 5 tahun ke depan. Ini luar biasa. 5 tahun ke depan. Ya, komisinya berapa persen? Komisinya 30 selama 2 tahun pertama, tahun 3, 4, 5, 5, 5, 5. Nah, bagi Anda yang punya background marketing, pasti setuju kalau namanya komisi 30% itu luar biasa gede. Nah, jadi dari satu kali transaksi saja, terima komisi itu sampai 5 tahun. Nanti saya akan kasih simulasinya supaya Anda lebih jelas. Kemudian Anda juga terima namanya bonus, itu 12% di tahun pertama, 13,5% di tahun kedua. Jadi kalau kita total, kita terima itu bisa mencapai 42% tahun pertama, 43,5% tahun kedua, 345 masing-masing 5%, totalnya 105%. Oke, saya akan tunjukkan simulasinya. Anda perhatikan baik-baik. Ya, di bulan pertama, katakanlah di bulan Desember ini, Anda berhasil menjual satu polis asuransi kepada si A. Si A beli polis asuransi dengan premi 1 juta per bulan. Kalau 30%-nya berarti Anda terima 300.000. Setuju ya? Simple. Di bulan kedua, Anda dapat lagi nasabah si B. Si B katakanlah beli polis asuransi dengan premi 2 juta. 2 juta dikalikan 30%, Anda terima komisi 600.000.
Nah, bagaimana dengan si A? Ingat, si A di bulan kedua dia akan store premi lagi. Nah, sebagai informasi, kalau orang beli asuransi, premi itu nggak cuma store satu kali, Bapak Ibu, ya, tapi bulanan, setiap bulan sampai berapa tahun? Ya, ada yang 10 tahun, 15, 20 tergantung kontraknya seperti itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita close di bulan pertama, di bulan kedua kita akan terima lagi. Karena apa? Karena si A akan store premi lagi di bulan kedua. Jadi praktis di bulan kedua, income kita dari 300.000 naik jadi 900.000. Naik. Di bulan ketiga, dapat nasabah yang beli premi 3 juta. 30%-nya adalah 900.000. Si A dan si B akan bayar lagi premi di bulan ketiga. Berarti A dan B memberikan kita komisi lagi di bulan ketiga 900.000. Income Anda naik lagi menjadi 1,8. Ya, dengan cara yang sama, kalau Anda konsisten di bulan keempat, 5, 6 jualan terus, jadi income Anda akan terus naik nih setiap tahun, setiap bulan maksud saya. Ya, ini yang luar biasa di bisnis ini. Jadi di Prudential kalau ada yang ngomong, Pak, di Prudential income-nya nggak tetap, nggak dapat gaji tetap. Betul, saya setuju. Di Prudential nggak ada gaji tetap. Kenapa nggak ada gaji tetap? Karena income terus naik. Nah, Anda milih mana? Gaji tetap nggak naik-naik, setahun sekali baru naik, atau income-nya naik terus setiap bulan? Ini yang luar biasa di Prudential. Jadi jangan kaget, di Prudential banyak orang yang mungkin di bulan pertama income-nya kecil, masih ratusan ribu. Di bulan ke-12 tiba-tiba income-nya bisa jutaan, bahkan tembus di atas 10 juta. Itu sangat bisa. Ya, ini yang luar biasa di Prudential. Oke? Nah, lanjut. Begitu Anda setelah menjadi seorang agent, tentunya kita nggak mau lama-lama jadi agent, Bapak Ibu, karena kita tujuannya bergabung di Prudential mau jadi seorang distributor, betul kan? Nah, jadi setelah jenjang agent, Anda bisa naik lagi menjadi seorang leader. Nah, leader ini distributor. Kalau Anda udah jadi leader, Anda punya tugas adalah membangun tim. Fokusnya membangun tim. Ya, distributor fokusnya membangun jaringan distribusi. Ya, semakin luas jaringan distribusinya, maka bisnisnya semakin besar. Nah, kalau jaringan distribusi tim ini besar sekali, suatu saat Anda bisa menikmati namanya penghasilan pasif atau passive income. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana sih caranya supaya saya bisa jadi seorang distributor, menjadi seorang leader, dari agen jadi leader itu caranya gimana? Nah, leadernya ada 2 jenjang. Jenjang yang pertama adalah Associate Agency Director atau saya singkat dengan AAD, ya. Nah, kalau Anda mau jadi distributor, Anda mau jadi leader, Anda harus promosi jadi AAD dulu. Dari agen jadi AAD. Syaratnya apa? Syaratnya Anda dan tim jualan setahun itu 400 juta. Setahun loh. Bukan sebulan. Setahun 400 juta. Itu kecil banget. Ya. Nah, tim itu yang disebut dengan tim itu minimal ada 4 orang yang kita ajak di bisnis ini. Ada Anda punya 4 agen yang masing-masing punya 1 klien atau 1 polis. Udah, sesimpel itu. 1 tahun 365 hari. 365 hari cukup ngumpulin omset 400 juta dan punya 4 orang yang mau kita ajak join di bisnis ini jadi agen kita dengan masing-masing 1 polis. Kalau kriteria ini terpenuhi, Anda bisa promosi jadi Associate Agency Director. Simple. Ya. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita jadi AAD? Kalau Anda jadi AAD, Anda punya 1 agen dan agen Anda jualan, Anda terima off riding sebesar 13,5% di tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5% terhadap penjualan si agen Anda. Ya, jadi kalau agen Anda punya omset setahun itu katakanlah 100 juta, ya udah pasti Anda terima 22,5%. Ya, dari dia. Jadi 22,5 juta. Nah, Pak, berapa agen yang boleh saya rekrut? Apa dibatasi 4? No. Untuk naik jadi AAD memang Anda butuh 4. Tapi ketika Anda jadi AAD mau punya agen berapapun, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 tidak dibatasi. Sehingga semakin besar tim Anda, maka potensi Anda mendapatkan omset juga semakin besar. Sehingga income Anda juga semakin besar. Ya, seperti itu. Oke, setelah jadi AAD apa selesai? No, kita masih ada 1 jenjang lagi, ya, 1 jenjang lagi yaitu jadi agency director. Atau saya singkat dengan AD. Dari AAD menjadi AD, syaratnya apa? Tim 1,2 miliar. Di situ saya tidak mencantumkan lagi pribadi. Tim 1,2 miliar. Ya. Jadi pokoknya Anda punya tim berapapun itu jumlahnya orangnya, keroyokan kejar 1,2 miliar, Anda bisa jadi seorang agency director.
Ya, tapi minimal Anda punya 6 agen yang satu polis. Kalau tadi dari agent ke AAD 4 agent, kalau AAD jadi AD 6 agent. Kalau kriteria ini terpenuhi, Anda bisa promosi menjadi seorang agency director. Jadi kalau saya simpulkan, Bapak Ibu, ya, itu adalah sorry, ya ini saya sediakan dulu off-rating, sorry, kelewatan ya. Nah, AD ini dapat off-rating apa? Off-ratingnya begini. Kalau tadi AAD dapatnya kan 22,5%. Kalau AD dapatnya 33%. Anda lihat sebelah kanan. Ya, 21% tahun pertama, 12% tahun kedua. Dapat 33%. Jadi kalau Anda rekrut satu agent, agentnya Anda pintarkan, dia berhasil jual polis, Anda terima 33%. Kalau tadi AAD Anda terimanya 22,5, lebih besar. Nah, dan ketika Anda jadi AD, tidak menutup kemungkinan Anda kan punya AAD di bawah Anda. Nah, AAD Anda beserta timnya entah berapa puluh agent, itu Anda terima 10,5%. Dan itu besar sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya AAD ini udah fokusnya pengembangan tim. Semakin besar timnya, semakin besar omsetnya, maka tinggal dikalikan persentase off riding Anda. Itu penghasilan kita dan itu gede banget. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kalau kita simpulkan, jenjang karir yang ada di Prudential ya, saya pasti pakai istilah jenjang karir ya. Itu agen, kemudian AAD, kemudian jadi AD, selesai. Udah itu aja. Simple kan? Agen, AAD, AD. Udah. Nah, Pak, setelah itu apa yang kita nikmati? Nah, tentunya tadi udah saya singgung, passive income. Semua orang pengen dapat passive income. Kenapa? Karena semua orang jujur nggak ada yang kepengen kerja terus. Pengen suatu saat ingin hidupnya bisa pensiun, tapi tetap dapat income. Yang enak dari pensiun kan nggak kerja. Tapi yang nggak enak dari pensiun, nggak dapat income atau income-nya turun drastis. Jadi yang enak itu sebetulnya nggak kerja tapi tetap dapat income. Nah ini bagaimana caranya? Ini yang disebut dengan passive income. Bagaimana kita bisa bangun tim kita, bantu tim yang kita rekrut itu bantu mereka untuk jadi AD semua. Semakin banyak AD yang kita hasilkan, maka penghasilan kita semakin bersifat pasif. Kita lihat bagian ini. Suatu saat Anda akan menjadi seorang AD6. AD6 itu siapa? AD6 adalah seorang AD yang punya 6 level AD ke bawah. Ya, ada lihat tuh, ada AD5, 4, 3, 2, 1, dan AD. Ada 6 level. Dan Anda tidak dibatasi ke samping mau punya berapa AD. Ya, bayangkan, kalau Anda punya 6 level AD, wah, ke bawah dan punya ke samping entah berapa, itu jumlah AD semakin banyak, maka Anda punya income, itu akan semakin besar. Kita bisa lihat di level pertama Anda terima 10%, 2, 3, 4, 5, itu Anda terima 10% semua. Ya, dari 1 sampai 5, 10%. Level ke-6 terima 3%. Nah, Anda kan udah saya jelaskan, kalau jadi AD itu adalah posisi yang paling tinggi. Berarti AD ini bukan orang yang masih belajar, bukan orang yang terus perlu disupervisi. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya keahlian, sudah relatif mandiri. Jadi nggak perlu dimonitoring terus, tetap mereka akan punya spirit untuk gedein tim. Mereka juga punya kepentingan yang sama seperti kita. AD kita juga kepengen dapat passive income. Jadi mereka juga kembangkan tim. Jadi nggak mungkin AD6 bisa ngomong sama AD5, AD5 tolong dong jangan kembangin tim lagi. Duit saya udah terlalu banyak. Nggak mungkin. AD5 pasti ngomong, emang saya nggak kepengen seperti Anda, saya juga pengen punya income gede. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita nggak mungkin menghentikan aktivitas yang ada di tim kita, karena semua kepengen sukses seperti itu. Nah, semakin banyak AD, sekali lagi, income Anda akan semakin bersifat pasif. Nah, hari ini saya yang ada di benak saya, yang menjadi visi saya adalah saya mencetak AD sebanyak mungkin. Ya, nah ini membuat banyak orang yang sebetulnya kalau kita lihat background-nya, mereka nggak butuh duit. Dokter spesialis yang income-nya udah gede banget, artis, pengusaha, kok mau-maunya jadi agen di Prudential? Apakah mereka karena tertarik jual polis? Saya yakin tidak. Ya, saya yakin tidak. Mereka pasti tidak tertarik dengan komisi 30%-nya. Yang membuat mereka tertarik mau bergabung di agent Prudential adalah karena mereka ingin menjadi AD dan punya banyak AD. Artinya mereka ingin jadi pengusaha yang menikmati passive income. Dan mereka mau kejar itu passive income di Prudential.
Ya, nah ini membuat banyak sekali orang-orang yang punya pekerjaan yang bagus pun tetap mengerjakan prudensial. Kenapa? Karena mereka mau dapatkan passive income yang susah didapatkan di pekerjaan sebelumnya. Jadi saya punya banyak teman tuh yang dokter-dokter, ya, mereka punya profesi yang bagus, tapi mau jadi agent karena mereka ingin dapat passive income. Ya, nah, dan kalau Anda punya passive income, luar biasa nikmatnya. Oke, kenapa? Karena income Anda akan terus masuk meskipun Anda tidak sedang bekerja. Oke, lanjut. Pak, kalau saya tekuni bisnis ini, saya seriusin, kira-kira saya bisa dapat berapa? Nah, ini kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita harus bicara tentang bisnis plan. Bisnis plan itu bicara tentang bagaimana potensi bisnis dari Prudential. Ya, berapa yang Prudential bisa kasih ke kita? Nah, tentunya sebuah bisnis yang bagus, dia harus punya bisnis plan yang bisa memberikan kita gambaran ke depan gimana. Oke, saya nggak akan cerita jauh-jauh, saya akan kasih gambaran bagaimana kalau Anda menjalankan bisnis ini 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan Anda pakai cara saya, bukan cara Anda. Kita udah punya sistem, kita udah punya strategi bisnis. Kalau Anda pakai strategi saya, 5 tahun ke depan Anda bisa menikmati income yang saya akan tunjukkan. Ya, di tahun pertama Anda jadi agen, belajar jualan. Kalau Anda ikuti cara saya, terjelek, saya katakan terjelek nih ya, paling minim, bukan terbagus nih, terjelek, 7 juta per bulan. Ya, ini saya katakan terjelek, berarti bisa lebih nggak? Bisa. 10 juta bisa? Bisa. 15 juta bisa? Bisa. 20 juta bisa? Bisa. Di tahun pertama. Ya. Nah, jadi saya katakan terjelek. Nah, kalau Anda pakai cara saya, strategi kita, di tahun kedua Anda akan promosi menjadi AAD, Associate Agency Director. Udah jadi seorang distributor, jadi leader. Ingat, fokusnya adalah pengembangan tim. Di sini Anda punya penghasilan potensinya 30 juta per bulan. Nah, Anda lihat nih, dari 7 juta loncat ke 30 juta. Loncatannya berapa persen? Oke. Kemudian kalau Anda pakai cara kita lagi, tahun ketiga promosi jadi AD, income Anda akan melipat menjadi 60 juta. 1 bulan, bukan setahun. Di tahun keempat, bagaimana? No, Pak, AD kan udah paling tinggi. Ingat, Anda bisa jadi AD1. AD1 artinya AD yang punya 1 AD di bawahnya. 1 level AD. Di sini Anda punya tim semakin besar, Anda punya potensi penghasilan 85 juta. Begitu tahun kelima, Anda jadi AD2, dan tahun-tahun berikutnya jadi AD3 dan seterusnya tentunya, Anda sudah punya penghasilan tembus di atas 100 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tanya saya, Pak, kalau saya seriusin bisnis ini, kerjakan dengan profesional, sungguh-sungguh, penuh komitmen, 5 tahun saya dapat berapa? Minim 100 juta per bulan. Itu yang kita mau berikan kepada Anda. Jadi ini bukan peluang bisnis yang iseng-iseng, cari uang bensin, no. Ya, kalau cuma cari uang bensin, cari uang jajan, nggak perlu join di Prudential. Ya, banyak peluang di luar sana. Tapi ini ada sebuah peluang yang tanpa pakai modal, tidak butuh pengalaman, 5 tahun Anda tekuni 100 juta per bulan. Bisa lebih cepat nggak Pak? Bisa. Ya, tergantung kinerja Anda. Oke? Seperti itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan begini. Pak, apalagi yang saya dapatkan? Selain Anda dapat income, Anda dapat reward. Ini yang luar biasa. Kalau Anda di Prudential berprestasi, tidak tunggu lama-lama harus jadi agency director. Nggak perlu. Jadi agent aja kalau prestasi. Dapat reward banyak. Reward kita banyak, saya nggak mungkin sebutin satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang pasti, kalau Anda berprestasi, ada satu penghargaan yang prestisius di Prudential, namanya Star Club. Ya, Star Club, Premier Club, itu prestisius. Ya. Nah, kita dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis. Contohnya, misalkan teman-teman yang kejar target bulan ini dan tahun ini maksud saya dan capai, bisa jalan-jalan gratis ke London tahun depan. Ya, kita berdoa tahun depan pandeminya selesai bisa ke luar negeri. Ya, seperti itu, ke London. Oke? Nah, jalan-jalan gratis ke luar negeri. Mungkin kalau Anda susah membayangkan, enak nggak ya jalan-jalan gratis ke luar negeri? Ya begini aja Bapak Ibu, makan gratis enak nggak? Katanya orang makanan yang paling enak itu adalah makan gratis Pak, ditraktir teman. Nah, makan gratis aja enak, apalagi jalan-jalan gratis Bapak Ibu. Pasti jauh lebih nikmat. Betul nggak?
Saya mau mungkin sedikit cerita lah supaya Anda bisa punya gambaran kalau jalan-jalan sama Prudential itu nikmatnya seperti apa sih. Saya berulang kali jalan-jalan sama Prudential, ya pengalamannya luar biasa. Saya ambil contoh misalkan saya pernah jalan-jalan waktu itu ke kota Barcelona. Nah, saya sebutin kota Barcelona. Saya yakin nih, terutama yang bapak-bapak, yang cowok-cowok, pasti mikirnya langsung apa? Sepak bola. Lionel Messi. Betul nggak? Nah, saya ke sana. Oke. Nah, yang spesial di jalan-jalan ke Barcelona itu apa? Waktu itu kita ada acara gala dinner, makan malam, celebration, acara ya, makan mewah gitu ya. Bayangan saya makannya di hotel atau di restoran, enggak. Ternyata Prudential book menyewa satu stadium markas klub elit Barcelona disewa semuanya, luar biasa. Ya, kita buat acara spektakuler di sana, makan malam di sana, tur museumnya klub sepak bola Barcelona. Saya cuma dalam hati berkata begini, gila ini Prudential. Kalau saya jalan sendiri, nggak mungkin saya bisa makan malam di sana. Nggak mungkin saya booking tuh Barcelona klubnya. Hanya dengan Prudential saya bisa menikmati acara yang spesial seperti itu. Oke, dan masih banyak lagi ya pengalaman saya ke New York, ke Moskow, itu luar biasa semua. Oke, nah bagi Anda mohon maaf nih, kalau belum pernah keluar negeri, Pak saya kepengen keluar negeri, kalau bisa gratis, ini kesempatannya. Ya, Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis bersama Prudential. Oke, Pak, kalau lihat dari income-nya, lihat dari pengharganya, itu menarik sekali. Tapi sekali lagi, saya nggak punya pengalaman. Emang saya bisa berhasil, Pak, di sini. Nggak usah khawatir. Ya, don't worry. Anda nggak punya pengalaman, don't worry. Karena memang kita nggak butuh pengalaman. Kok bisa? Karena waktu Anda join di Prudential, Anda nggak dibiarin sendiri. Anda tidak dibiarkan sendiri seperti Anda merintis bisnis konvensional. Kalau di konvensional, Anda harus memikirkan itu sendiri. Makanya Anda butuh pengalaman. Kalau Anda nggak punya pengalaman, Anda mati kan di sana. Nah, tapi kalau di Prudential, walaupun Anda nggak punya pengalaman, Anda akan didukung, disupport. Sama siapa? Sama Prudential, sebagai perusahaan induk kita, sama Harvest Agency, dan Anda akan disupport oleh leader Anda. Ini yang luar biasa. Nah, kita mau lihat nih supportnya apa di Prudential sendiri. Begitu kita join di bisnis ini, Prudential akan support dengan produk-produk yang luar biasa. Jadi Anda nggak usah ciptain produk, ya produknya sudah ada, tinggal jual aja. Ya, kayak orang dagang aja. Dan produknya udah pasti bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin Prudential hari ini nomor 1. Anda akan disupport teknologi. Ya, teknologi. Istilahnya sekarang ada industri 4.0. Ya, disruption, butuh teknologi. Nah, kita disupport oleh teknologi. Sistemnya bagus. Sehingga memungkinkan kita bisa menikmati passive income. Dan kita juga disupport oleh training-training dari Prudential. Nah, saya akan sharing tentang satu produk. Ya, saya nggak cerita tentang presentasi produknya, tapi saya akan tunjukkan satu klip video. Ini testimoni orang kena COVID ini ya. Kebetulan nasabah ini juga merangkap agent. Dia kena COVID di awal-awal pandemi. Ya, nah dia testimoni bagaimana waktu itu dia kena COVID dan memutuskan berobat dengan asuransi produknya Prudential, asuransi kesehatannya Prudential yang laris manis namanya PPH Plus. Kita dengerin sama-sama ya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Jadi
Anda udah dengar ya testimoni ya, bahwa di Prudential dia di cover semua biaya COVID-nya, dan itu betul-betul dia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bukan pelayanan seperti fasilitas rumah sakit subsidi pemerintah. Ya, karena kita tahu bahwa pemerintah kita punya keterbatasan. Nggak mungkin dia akan mensupport seperti layaknya kalau difasilitasi oleh asuransi. Nah, Bapak Ibu, ini produk laris manis. Ya, jual PPH Plus ini enak banget, gampang. Ya, karena kita tahu bahwa biaya kesehatan itu sangat mahal, ya kan? Rumah sakit itu mahal sekali sekarang ini. Jadi orang pasti butuh namanya asuransi. Dan saat ini mereka sadar. Nah, dan saya yakin relasi Anda cepat atau lambat, saudara Anda, teman Anda pasti punya asuransi. Tinggal masalahnya ngambil asuransinya ke siapa? Ke Anda atau ke orang lain? Kan sayang kalau ngambilnya ke orang lain. Mending ambilnya dari Anda. Kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian supportnya tadi apa? Tadi sudah saya singgung, kita akan disupport oleh teknologi. Betul. Hari ini kita menghadapi satu situasi namanya disruption. Disruption itu apa? Banyak usaha-usaha tumbang karena tidak siap secara teknologi. Contoh misalkan, hari ini kalau kita pesen taksi, semua pesennya taksinya apa? Kalau nggak Grab, ya Gokar. Betul nggak? Nggak ada lagi, atau jarang lah ya, bukan tidak ada. Tapi jarang sekali orang mesen Bluebird. Padahal kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kalau naik taksi kayaknya kalau nggak naik Bluebird nggak enak. Betul nggak? Nah, apa yang membuat Bluebird kalah bersaing dengan Gokar, dengan Grab? Apakah Bluebird armadanya kalah banyak? No. Justru armadanya Bluebird jauh lebih banyak. Gokar dan Grab itu nggak punya armada. Ya, satu mobil pun mereka nggak punya. Tapi mereka punya satu namanya aplikasi. Dari aplikasi itu bisa punya puluhan ribu armada. Luar biasa. Nah, itu bicara tentang teknologi apa? Teknologi. Nah, jadi kunci bisnis sekarang ini kalau mau survive, mau besar, mau hebat, harus punya teknologi. Kalau enggak, kita akan tergerus dengan zaman. Nah, masalahnya kalau kita bisnis sendiri, Bapak Ibu, berapa investasi yang kita lakukan untuk punya teknologi yang mumpuni? Nggak mungkin. Besar sekali, bukan tidak mungkin, terlalu besar. Ya, nah di Prudential kita udah disediakan teknologi yang canggih. Contoh misalkan Anda lihat yang tengah itu ada Proforce, itu canggih banget. Dulu ya, dulu 3-4 tahun yang lalu kita kalau jual asuransi dari presentasi sampai dia mau ajukan asuransi sampai polis jadi itu bisa makan waktu 10 hari. Baru polis itu jadi. Ya, kadang-kadang bisa lebih. Hari ini dengan Proforce kita udah nggak perlu repot-repot. Kenapa? Pengajuan asuransi bisa melalui online. Hitungan menit berkas sudah diterima oleh kantor pusat. Jadi ngisi pengajuan melalui aplikasi, Bapak Ibu. Tandakannya melalui layar aja, touchscreen. Ya, jadi kalau presentasi sekarang tinggal bawa tablet, bawa iPad, bawa smartphone, selesai. Kalau dulu kita enggak, bawa printer, bawa kertas seperti itu ya, bawa map. Kita udah nggak pernah bawa map. Saya lupa terakhir saya bawa map kapan gitu ya. Sekarang semua udah canggih. Nah, begitu aplikasi dikirim, hitungan menit, mungkin ngobrol sama nasabah belum selesai, polis sudah jadi secara elektronik dikirim ke emailnya nasabah. Luar biasa. Ya, bahkan nasabah sendiri juga punya aplikasi namanya Pulse. Pulse ini nasabah bisa memantau polisnya dia, bisa konsultasi dengan dokter, bisa banyak fitur yang memberikan nilai tambah buat nasabah. Ini luar biasa. Pengajuan klaim itu bisa melalui Pulse. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, nah dengan teknologi ini tentu membuat kita jadi lebih mudah menjalankan bisnis ini. Pak, waktu pandemi gimana kan nggak boleh ketemu orang. Nah ini luar biasa. Melalui berkat teknologi yang ada, waktu pandemi ketika orang enggan untuk bertemu, ya kita tetap bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kenapa? Prudential membuat satu fitur bisa close melakukan penjualan secara virtual, ya tanda tangan secara virtual. Itu ada caranya melalui aplikasi Proforce, ya itu Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, Anda akan disupport oleh Harvest Agency. Harvest Agency ini siapa sih? Harvest Agency ini adalah partner dari Prudential, ya. Kita adalah Harvest Agency. Jadi kalau saya ambil perumpamaan, Harvest Agency ini seperti sebuah sekolah bisnis gitu ya. Biasanya kalau kita mau ambil S2 sekolah bisnis itu kan bayar dan bayarnya mahal. Tapi di Prudential, di Harvest Agency, Anda nggak perlu bayar, malah Anda dibayarin sama Prudential. Ya kan maksudnya begini, Anda belajar cara mengembangkan bisnis itu di Harvest, dan dengan Anda belajar, Anda ngerti cara mengembangkan bisnis, maka nanti Anda akan menerima penghasilan dari Prudential. Ini yang luar biasa. Contoh, selama kita pandemi, kita mengadakan banyak sekali kelas training semua online. Ya, di situ ada Fast Start, ada NBC Millennial Business Club, ada Leader Class, ada Monday Motivation, ada Mapping Class, ada
morning coffee. Ya, morning coffee itu acara spesial banget setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Bayangkan kita ada briefing. Anda bukan harus wajib ikut, enggak, tapi kita fasilitasi kalau pagi hari Anda mau belajar dapat tips yang positif bisa ikut morning coffee. Ini luar biasa sekali. Ya, nah berkat ini semua orang yang tadi nggak punya pengalaman jadi tahu cara menjalankan bisnis ini bagaimana, tahu cara jual, tahu cara membangun tim, cara membangun bisnis, semua melalui acara-acara kita ini. Oke? Dan yang ketiga, Anda akan disupport oleh leader Anda. Ya, leader itu adalah mentor. Bapak Ibu, saya sering membaca buku bisnis, baca buku apapun ya. Mereka mengatakan begini, kalau kita mau sukses di sebuah bidang, kita butuh mentor. Seorang David Beckham, Anda tahu ya, itu bisa hebat karena ada namanya Sir Alex Ferguson. Nah, ya. Tentunya untuk menjadi seorang pebisnis yang hebat, butuh namanya seorang mentor. Pebisnis yang lebih sukses untuk membimbing bisnismen yang junior. Kita bisa sukses karena ada mentor. Dan di Prudential kita diberikan seorang mentor secara gratis. Oke, kalau di luar sana susah mau cari mentor. Belum tentu mereka menjadi mentor kita. Di sini kita bisa mendapatkan mentor. Dan setiap dari Anda pasti punya mentor satu persatu. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini saya bisa sukses di Prudential karena saya juga punya seorang mentor. Dan hari ini saya juga siap menjadi mentor Anda. Dan orang-orang yang mengundang Anda siap menjadi mentor Anda. Ya, dan Anda nggak perlu bayar apapun kepada kita, karena kita dengan rela hati, dengan senang hati membantu Anda. Anda mau konsultasi, punya kendala di lapangan, tanya sama kita diskusi. Ya, seperti itu. Oke, Pak, langkah berikutnya apa? Kalau saya mau melangkah di bisnis ini, langkah awalnya bagaimana? What next? Simple. Setelah ikut acara ini, cepat-cepat aja download aplikasi Prufos, kemudian isi aplikasi agent yang ada di Prufos. Ya, formulir pengajuan jadi agent. Nah, tata cara untuk mengisi aplikasi nanti bisa tanya sama orang yang ngajak Anda ke acara ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu yang terpenting adalah Anda mengikuti training. Ya, tentu dong. Banyak orang ngomong, "Pak, kok susah ya jualan asuransi?" Ya, bagaimana nggak susah kalau nggak tahu caranya? Kalau Anda tahu caranya, pasti gampang. Betul kan? Jadi di dunia ini nggak ada yang mudah atau yang gampang. Mudah atau susah maksud saya. Ya, yang ada adalah Anda tahu caranya atau tidak tahu. Nah, untuk menjadi tahu, Anda perlu ikut training. Nah, Bapak Ibu, training terdekat buat agent-agent baru seperti Anda yang mau memulai bisnis ini, kita ada namanya training fast start. Ini tanggal 15 sampai 18 Desember, jadi hari Selasa sampai Jumat. Setiap hari jam 7 malam, kurang lebih durasi 1,5 jam sampai 2 jam maksimal. Itu Anda akan belajar dari modul 1, 2, 3, 4. Nah, Anda bisa lihat di situ ya beberapa materi. Anda akan belajar tentang konsep asuransi, Anda akan belajar tentang produk PPH Plus yang tadi udah ditestimoni oleh di video tadi ya. Anda juga akan belajar teknik menjual kepada orang yang punya polis ataupun belum punya polis, macam-macam. Nah, Anda bisa ikuti training fast start ini dengan gratis. Dan ini kita lakukan secara live melalui aplikasi Zoom seperti hari ini ya. Oke, saya nggak akan berpanjang lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh ketik di kolom Q&A, ya, ketik aja pertanyaan Anda, nanti saya akan jawab. Ya, saran saya Anda tanya, kalau nggak jelas, Anda keraguan, Anda tanya, jangan Anda simpan, nanti malah nggak bagus gitu ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan Anda, mungkin saya mau sampaikan begini. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, kira-kira kalau saya melakukan bisnis ini, saya bisa berhasil atau enggak ya? Oke. Nah, Anda mau tahu berhasil atau enggak di bisnis ini? Kalau Anda tanya sama saya, Pak, saya bisa berhasil enggak di bisnis ini? Enggak ada cara lain, Anda harus mencoba. Kalau Anda nggak mencoba, Anda nggak bisa berhasil. Dan kabar baiknya untuk mencoba di bisnis ini sekali lagi nggak pakai modal. Anda nggak perlu bayar apapun. Ya, nggak perlu bayar apapun. Anda tidak pernah tahu akan berhasil atau enggak kalau tidak pernah mencoba. Oke, Anda harus coba. Nah, jadi kalau Anda nggak perlu bayar apapun, jadi Anda nggak ada risiko. Kalau Anda coba, kemungkinan cuma dua. Kalau Anda berhasil, Anda 5 tahun lagi punya income 100 juta per bulan. Tapi kalau Anda gagal, Anda nggak rugi apa-apa. Nggak rugi uang kan? Nah, jadi kalau ibarat ini permainan, ini seperti win or draw, nggak ada lose-nya. Nah, kalau ada pertandingan seperti itu, masa kita nggak mau main? Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu Anda bisa berhasil atau enggak selain Anda mencoba.
Ya, seperti itu. Oke, saya nggak akan memperpanjang lagi acara hari ini. Anda silakan memutuskan, tapi kalau Anda mau ada pertanyaan, Anda boleh tanya. Ya, saya kasih kesempatan 1 menit. Ayo, Anda boleh ketik, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Oke. Nah, tapi saya sebelum akhir, saya mau katakan begini. Saya mau kasih tips nih. Kalau Anda mau berhasil di Prudential, mau di bisnis ini, saran saya adalah satu. Anda ikuti aja sistem yang ada di Harvest Agency. Anda pasti berhasil. Ikuti aja cara kerja kita, ikuti training-trainingnya, Anda pasti berhasil. Kalau Anda tanya, Pak, Randi, wajib nggak ikut training? Tidak ada yang wajib di sini. Tidak ada yang wajib. Ya, training itu bukan kewajiban. Tapi training itu adalah sebuah fasilitas yang membuat Anda menjadi mudah menjalankan bisnis ini. Kalau hari ini misalkan Anda punya toko nih ya, Anda punya toko, punya usaha. Oke. Terus tiba-tiba ada seminar gratis untuk sukses menjalankan toko Anda. Masa Anda nggak mau ikut? Ya kan? Pasti ikut dong. Kan itu fasilitas. Nah sama. Hari ini adalah menjalankan bisnis Prudential. Kita ngomong, bisa income 100 juta. Dan ini ada trainingnya bagaimana membimbing Anda untuk mencapai income 100 juta. Masa Anda nggak mau ikut? Ya, Anda ikut lah. Ya, jadi ikuti aja sistemnya. Jadi sistem itu seperti GPS ya, seperti Google Map. Kalau Anda mau menuju satu tempat, Anda nggak pernah ke situ, nggak usah khawatir. Nyalain aja Google Map, pasti sampai. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya nggak pernah tahu bisnis asuransi seperti apa, nggak usah khawatir, ikuti aja Google Map-nya kita, ikuti aja sistemnya kita, ikuti sistem yang di Harvest, pasti nyampe. Ya, Anda jadi AD, punya AD banyak, income 100 juta per bulan, masuk ke kantong Anda. Oke? Kayaknya nggak ada pertanyaan, ya. Mungkin Anda malu-malu, masih sungkan-sungkan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pesan saya sebelum berakhir, sekali lagi, kalau Anda ada pertanyaan, dan mungkin sungkan mengajukan pertanyaan di sini, tanya jangan sama tetangga Anda. Tanya jangan sama orang rumah Anda, tapi tanyalah sama orang yang mengundang Anda. Oh, ini ada angka, ada raise hand kayaknya ini. Sebentar. Oh, nggak ada. Ya. Nah, tanya sama orang yang mengundang Anda, ya, supaya Anda dapat informasi yang tepat tentang bisnis ini. Baik, Bapak Ibu, itu aja dari saya, ya. Salam sukses buat Anda semua dan terima kasih Anda sudah meluangkan waktu mengikuti acara ini. Dan saya berdoa bahwa Anda betul-betul bisa sukses di waktu-waktu ke depan. Baik, ini ada dari Jim Han, ya. Apakah mau bertanya? Saya kasih ini, boleh bertanya, boleh ngomong, silakan. Saudara atau saudari ini, Jim Han, silakan. Tadi raise hand atau kepencet nih kira-kira? Kayaknya kepencet ya. Ya, udah malam. Oke, malam. itu aja dari saya. Oh, malam. Mau tanya? Ya, selamat malam Pak Kando. Silakan. Selamat malam. Saya manggilnya apa nih? Pak, Mas, atau gimana nih? Pak, Bapak saja. Ya, Pak Jiman, gimana Pak Jiman? Ya, ini ada nasabah. Dia bertanya, kita memfollow up ya. Nasabah itu bilang gini, buat apa masuk asuransi? Oke. Karena mendingan modalnya saya putarkan dengan barang, jadi uang. Betul. Terus? Sedangkan asuransi tidak ada wujudnya, bilang begitu. Oke. Itu untuk mengcovernya bagaimana ya Pak? Oke. Baik Pak, pertanyaannya bagus sekali. Udah itu aja Pak Jiman pertanyaannya? Ya, itu aja dulu. Baik, saya akan berusaha jawab Pak ya. Nah, tadi Pak Jiman bertanya nih, dia ketemu orang ngomong, wah mending uangnya saya buat putar bisnis nih, daripada saya belikan asuransi nggak kelihatan wujudnya. Betul ya? Baik Bapak Ibu, begini. Saya mau ngajak Anda berpikir begini. Hari ini Anda dan saya, dan semua orang pasti bekerja. Ya, orang dewasa idealnya bekerja. Dengan dia bekerja, dia punya namanya penghasilan. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, kalau dia punya penghasilannya buat apa sih? Ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kalau ada lebih, kira-kira lebihnya dibuat apa? Pasti ditabung, diinvestasikan. Betul kan ya? Nah, dari ditabung, diinvestasikan ini akan terbentuk namanya aset atau harta kekayaan. Nah, aset ini tujuannya untuk apa sih dikumpulin? Dia punya tabungan ini tujuannya apa sih dikumpulin? Macam-macam tujuannya. Ada yang dibuat untuk hari tua, untuk besok-besok nyekolahin anak, untuk dinikmati, untuk menaikkan lifestyle, macam-macam. Intinya,
Kita orang kerja punya aset tujuannya untuk dinikmati atau besok-besok diwariskan kepada anak. Kira-kira Pak Jimhan setuju nggak? Sampai di sini. Setuju, setuju. Gitu ya, kita kerja punya aset dinikmati atau kita wariskan. Nah, kalau misalkan di tengah jalan, namanya orang itu kan pasti bisa sakit, Pak. Setuju nggak? Nggak ada orang kebal sakit, ya kan? Setiap orang bisa sakit. Nah, ketika dia sakit, pasti ada niatan namanya diobati. Betul nggak, Pak? Nggak mungkin orang sakit dibiarin. Apalagi kalau sakitnya serius. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Saya mau tanya sama Pak Jimhan. Pak Jimhan tahu nggak kira-kira sakitnya kapan? Orang bisa tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Terus kira-kira bisa tahu nggak bakal sakitnya sakit apa? Juga tidak tahu. Kira-kira kalau sakit bakal habis biaya pengobatan berapa, tahu nggak, Pak? Juga tidak tahu. Nggak tidak tahu. Betul kan? Itu misteri. Ya kan? Ya. Dan sakitnya apa kan, Pak? Kalau sakitnya cuma sakit paru ya mungkin cuma beli kalpana selesai, Pak. Ya kan? Tapi kalau sakitnya COVID, jantung, stroke itu wah besar sekali biayanya. Nah, pertanyaan begini, ketika seseorang sakit, dia punya nggak uang cash, uang tunai yang cukup untuk membayar biaya pengobatan? Itu dulu pertanyaannya. Kalau dia nggak punya uang tunai yang cukup, ya, maka dia harus siap-siap kehilangan aset yang sudah dikumpulkan. Setuju nggak, Pak? Setuju. Setuju. Tadinya dia nabung, bermaksud untuk besok hari tua, bermaksud untuk bayarin sekolah anak, bermaksud besok mau dibelikan rumah, besok-besok mau dibeliin mobil baru, besok-besok mau dibuat apalah. Tiba-tiba sakit, ujung-ujungnya apa yang sudah dikumpulkan diambil, dipakai untuk bayar dokter. Nah, pertanyaan saya, ada nggak orang di muka bumi ini yang sebetulnya rela apa yang sudah menjadi kerja kerasnya, yang menjadi asetnya dia itu habis atau berkurang drastis akibat sakit? Sebetulnya rela nggak, Pak? Ya. Tidak ada yang Nggak rela. rela. Iya, nggak rela. Nggak ada yang rela, betul. Saya setuju, nggak ada yang rela. Nah, oleh sebab itu, Pak, disitulah kita butuh namanya asuransi. Asuransi itu tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan seseorang. Supaya ketika dia sakit, maka kekayaannya dia tidak berkurang. Ya, apa yang menjadi kerja kerasnya dia besok-besok untuk biaya sekolah anak itu enggak hilang. Susah-susah ngumpulin buat sekolah anak tiba-tiba kena stroke, Pak. Habisnya miliaran. Habislah uang tabungannya. Bapak sering dengar orang sakit sambil jual rumah, jual tanah, jual mobil. Ya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya simpel, karena nggak punya asuransi. Itu aja. Nah, tidak ada yang rela. Nah, kalau kita tidak rela, maka kita punya asuransi. Kalau dia ngomong, mending uangnya saya putar, setuju. Mending uangnya diputar di bisnis. Kalau dia sehat. Kalau dia sehat, dia bisa muter. Tapi kalau dia nggak sehat, yang diputar uangnya udah nggak ada, Pak. Habis, Pak. Pengobatan. Dan bisa-bisa macet gara-gara sakit. Betul? Nah, jadi sebetulnya asuransi salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kekayaan seseorang itu tidak hilang, ya, tidak berkurang drastis. Nah, jadi asuransi ini bukan bukan pengeluaran sebetulnya, tapi asuransinya adalah sebuah aset untuk digunakan ketika kondisinya darurat. Seperti itu Pak Jihan, kira-kira ya. Nah, terjawab Pak kira-kira? Ya, terjawab sudah. Terjawab sudah ya. Itu salah satu Pak contohnya ya, salah satu contoh, banyak contoh yang lain ya. Oke. Ya. Nanti kalau ini Pak bisa tanya sama trenernya, nanti akan kasih jawaban yang lebih mantap lagi, banyak ya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke Pak. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan sukses buat Anda semua.